guru kita. Kepada beliau Habib Nawawi dengan segala hormat kami persilahkan. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril 'azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal ardha bi nuri syamsika wa habla bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdhan mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Rabbi zidna ilman nafi'an warzuqna fahman. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma hdi qawmana bi hudaka ihdina wahdi ila siratikal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i wal 'arifin. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana waj'alna waziran min ahlina wa tumaina sultanina wa liqna ya arhamar rahimin. Allahumma sallim alsinatana sallimal qalam wa al-fadl fa ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Wajadna hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa alihi kiram fumilah wa ahli min anbiya wa mursalin wa qadam syara'ihim wa la ruhi ummatil mu'minin ahli baitir rasul wa liqratir rasul wa hudiyat rasul wa rasulin wa lisa'ir ashabi rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa tabi'in wa la ruhi jamal ulama al-amilin wal fuqaha wal muhaddithin wal qurra wal mufassirin wa sadatina sufiyat al-muhaqqiqin wa kana khusal a'immat al-arba'ah mujtahidin ولا روح مشايخنا لسلسلة درجة الشمالية العالية والقادرية الجيلانية والقادرية النقشبندية النقشبندية خالدية والشاذلية عمرية والمنوية والشاطرية والكبراوية والنفاسية ولسائر الطرق المعتبرة ولجميع مؤلف الكتب من سنة الجماعة خصوصا صاحب هذا الكتاب Syekh Sayyid Muhammad Hashim Ash'ari wa li jami' masyayikhina ajma'in. Wa ila ruhi abaina wa ummatina wa ajdadina wa jaddatina wa ikhwanina wa khawalatina wa qaribaina wa ahibbaina wa li jami' ahlina ولا روح جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Untuk saat ini kita akan membahas tentang bab adab, ya, kitab adab karya Syekh Sayyid Muhammad Hashim Ash'ari Al-Jombani. Karena kalaupun terus-menerus bab hadis pinter, tapi yang dikhawatirkan jadi keblinger kalau cuma itu saja tanpa mempelajari adab. Para ulama terdahulu mereka itu sangat konsen dengan adab. Sebagaimana juga Imam Hanafi berkata, 20 tahun lamanya aku lebih dulu mempelajari adab sebelum aku mempelajari bab tafsir, hadis, fikih dan yang lainnya. Itu Imam Abu Hanifah lebih dulu mempelajari kitab adab atau ilmu adab selama 20 tahun lamanya sebelum belajar ilmu fikih, tafsir, hadis, adab dulu. Karena kalau langsung pada bab ilmu tanpa mempelajari adab mungkin pintar tapi tidak pakai adab jadinya keblinger, ya. Apalagi kalau kita mempelajari ilmu-ilmu
kadugalan, hanya ilmu kadugalan, ilmu kanuragan, ilmu hikmah saja, tanpa mempelajari tasawuf, tanpa mempelajari adab, maka bisa menjadi sombong. Banyak orang belajar wirid, puasa, pikiran, ya, ilmu-ilmu yang seperti itu, tapi tanpa adab, yang akhirnya kalau nggak jadi dukun bisa sesat atau minimal sombong. Bukan minimal, sombong itu juga sebetulnya penyakit yang berat, karena iblis itu alim, banyak ilmunya. Iblis juga abid, ahli ibadah. Iblis itu ma'rifat kepada Allah, langsung kalau berbincang itu iblis itu langsung dengan Allah tanpa perantara lagi. Ya Allah. Ya, bahkan pernah menjadi pimpinan dari para malaikat. Tapi karena nggak pakai adab, karena punya sifat sombong, merasa lebih baik, lebih hebat, lebih unggul dibandingkan makhluk yang lain, maka iblis menjadi terlaknat, tidak menjadi kekasihnya Allah. Nah, kita ini sedang suluk di dalam thariqahnya para awliya Allah yang bersumber dari Rasulullah SAW, dari Malaikat Jibril, dari Allah Ta'ala. Jadi harus pakai adab. Sekelas Nabi Muhammad saja, walaupun di saat dadanya dibelah berkali-kali, ya, seumur hidupnya Rasul pun dadanya dibelah itu bukan cuma sekali dua kali, tapi beberapa kali, kurang lebih sekitar 8 kalinya, atau yang masyhur 4 kali. Setidaknya yang masyhur itu ada 4 kali. Menurut sebagian riwayat sekitar 8 kalinya, sampai Rasulullah akan melaksanakan Isra wal Mi'raj pun dibelah dadanya. Cuma kan yang masyhur itu ketika kecil aja gitu kan. Yang masyhur itu pada saat Rasulullah masih kecil, masih beliau di dadanya dibelah gitu. Nah, padahal sampai beliau hendak Isra wal Mi'raj pun itu dibelah dulu dadanya, dibersihkan kalbunya dengan air zam-zam, kemudian diisi dengan cahaya, dengan nur. Nah, cahaya itu ternyata adalah rahasia-rahasia Allah yang kemudian waktu pada saat disampaikannya Al-Quran secara mutawatir, secara berkesinambungan, secara bertahap, sempat Rasulullah mendahului malaikat Jibril, karena cahaya itu sudah dimasukkan ke dalam kalbunya, sehingga rahasia-rahasia itu sudah ada di dalam jiwanya, oleh Allah diberikan. Pada saat Rasul mendahului malaikat Jibril, ditegur oleh Allah. Karena apa? Ini menyelisihi adab. Ilmunya mungkin sudah dimasukkan oleh Allah, walaupun melalui malaikat Jibril. Pada saat Rasulullah dibelah dadanya, kalbunya dibersihkan, ilmu itu, hikmah itu adalah rahasia-rahasianya Allah. Artinya kan ilmu, ya? Yu'til hikmata man yasha, kata Allah. Wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Wallahu wa rasuluhu a'lam bi muradi wa ma'na. Allah memberikan hikmah, rahasia-rahasianya, rahasia-rahasia ilmu, rahasia syariat. Ilmu itu ada yang tersurat ataupun yang tersirat. Yang tersurat yang di dalam Al-Quran, di dalam kitab yang tersurat. Sedangkan yang tersirat, yang tidak tertulis, yang tersirat seperti ayat kauniyah, seperti tanda-tanda Allah, ayat-ayat Allah yang tampak dalam kehidupan kita, tidak tersurat. Kejadian alam, gempa, ada, kita saling melihat satu sama lain, melihat segala sesuatu yang terjadi di alam semesta, ya, rasa yang kita rasakan itu sebetulnya ayatun min ayatillah, tanda-tanda kekuasaan Allah. Ada rahasia, ada hikmah di balik itu semua, dan Allah memberikan rahasia-rahasia itu, pengetahuan itu, gitu kan, kepada orang-orang tertentu dari kalangan hamba-hambanya Allah. Dan siapa yang diberikan rahasia-rahasia tersebut, wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira,
maka sungguh ia telah diberikan kebaikan yang sangat banyak. Wa ma yadzakkaru illa ulul albab, dan tidak ada yang bisa mengambil pelajaran kecuali orang-orang yang memiliki akal sehat, akal sempurna. Sehingga akal ini anugerah, salah satu anugerah yang terbesar dari Allah. Jangan sampai kita diberikan akal yang sempurna tapi tidak digunakannya untuk memahami pelajaran-pelajaran dari Allah. Pelajaran yang tersurat ada dalam Al-Quran, ada dari hadis-hadis Rasul, oleh para sahabat dituliskan, oleh para ulama dituliskan jadi tersurat. Tapi ada pelajaran dari Allah yang tersirat, karena dulu juga Rasulullah diajarkan oleh Allah dengan ilmu-ilmu yang tersirat. Banyak ilmu yang tersirat. Apakah Allah memerintahkan Rasulullah Iqra, bacalah Muhammad, berupa tulisan? Bukan. Sehingga jawaban Rasulullah, ma ana biqari'in, aku ini bukan orang yang mampu membaca. Tetap perintahnya Iqra. Berkali-kali Rasulullah jawab, ma ana biqari'in, aku bukan orang yang mampu membaca sebuah tulisan. Jadi Iqra-nya dari Allah apa dong, gitu kan? Sedangkan Malak Jibril juga tidak membawa lembaran kertas yang berisi tulisan. Apakah malaikat Jibril datang, Iqra, nih surat dari Gusti Allah, gitu, tulisan? Apa begitu? Bukan. Lantas kalamullah itu yang disampaikan oleh Malak Jibril kepada Rasulullah apa? La harfun wala sautun, tidak ada hurufnya, tidak ada suara. Bukan berupa huruf, bukan berupa suara, bukan tulisan, bukan juga MP3. Di awal-awal kata Rasulullah, ketika aku mendapatkan wahyu secara langsung, sebelumnya Rasulullah mendapatkan wahyu melalui mimpi, ru'yah sholihah. Sebelum Malak Jibril datang langsung secara terang-terangan, Malak Jibril langsung wujud di hadapan Rasulullah. Sebelumnya itu Rasulullah mendapatkan petunjuk dari Allah, wahyu dari Allah itu berupa apa? Ru'yah sholihah. Mimpi-mimpi dulu, dari mimpi, dalam mimpi dulu petunjuk-petunjuk sebelumnya. Baru ketika Rasulullah SAW berjumpa dengan Malak Jibril, baru ketika oleh Allah dinyatakan siap, gitu. Walaupun dinyatakan siap, awal-awalnya Rasulullah bergetar sampai menggigil, sampai sakit Rasulullah. Dan kata baginda Rasul, awal malaikat Jibril muncul secara nyata, ya, dengan jirimnya Malak Jibril memberikan wahyu, membawa wahyu secara nyata, gitu kan. Itu seperti apa? Bagaikan suara lonceng-lonceng yang bergemerincing disertai dengan angin yang bertiup kencang. Itu membuat Rasulullah takut awalnya. Rasulullah tuh takut awalnya. Sampai Rasulullah tuh ketika diperintahkan Iqra, baca, ma ana biqari'in, aku bukan orang yang mampu membaca, apa yang harus ku baca? Itu berkali-kali. Sampai Rasulullah pun ketika diperintahkan membaca, baru Rasulullah dibukakan oleh Allah, diberikan kemampuan untuk menerima, langsung mengekstrak wahyu tersebut, file dari Allah Ta'ala. Awalnya Rasulullah bingung awalnya kan, apa yang harus aku baca? Ada betul, aku bukan orang yang mampu baca. Secara langsung, sampai Rasulullah tuh bergoncang, asal bergetar, demam Rasulullah, menggigil. Ketika diberikan kemampuan untuk bisa mengekstrak file itu dari Allah Ta'ala, ya seolah-olah bahasa gampangan sekarang kita kan, baru Rasulullah mampu mengungkapkan 5 ayat pertama dari surah Al-Alaq. Itu yang diterima dari Malak Jibril pertama. Tapi impactnya Rasulullah itu demam, sakit, menggigil. Jadi
Kalau jenengan belajar, dibawa belajar sama saya sampai Demang, berarti masuk. Entah Demangnya ngerti, entah Demangnya itu tambah bingung. Iya, kadang sampai, iya saya sampai mendapatkan informasi gitu kan. Ada ungkapan, waduh kalau ngaji di Ahbabur Rasul itu kelas berat gitu. Ada yang bilang begitu, ada, ya tidak semua orang. Mungkin sebagian orang justru ini mah kelas rendah, ada mungkin ya. Tapi ada yang sampai berkata, kita tuh diajak berpikir katanya sama Habib itu. Kadang bahasan secara teksnya sedikit, tapi kita diajak untuk menyelami semakin dalam. Mungkin teksnya sedikit, tapi nanti ada ada referensi yang lainnya yang terus berkembang dan semakin dalam. Makanya jangan baper katanya. Ada yang sampai bikin status begitu ya. Ayo ikut ngaji, dijamin dalam pembahasannya, tapi jangan baper gitu. Karena yang baper bisa kundung gitu kan, yang baper tuh bisa kundung. Yang delitan, arti delitan nggak ada istilah Sunda tuh delitan tuh gampang kundungan. Nah, ini bukan tipe-tipe pejuang, bukan tipe-tipe yang mewarisi jiwa kesantriannya Rasulullah gitu. Kalau perempuan tidak mewarisi jiwa Sri Kandinya Sayyidah Khadijah. Kalau yang delitan, dan biasanya gampang penyakitan kalau yang jantung, apalah itu ya. Seorang delitan gampang penyakitan, orang delitan tuh. Coba perhatikan aja. Ya, mungkin di sekitar lingkungan kita begitu kan, tetangga atau siapa. Kalau delitan gampang penyakitan. Makanya kita tuh enjoy aja gitu. Enjoy, di bawah enjoy. Karena bisa jadi di saat pertemuan kita belum paham, tapi suatu ketika Allah memahamkan dari ilmu yang pernah dibahas, di saat pertemuan kita berjumpa dengan guru kita belum paham, tapi di suatu waktu kita akan dipahamkan. Kadang pahamnya itu dalam kehidupan bersosial. Apa yang disampaikan oleh guru pada saat talaqi dengan guru, berjumpa dengan guru, kita mungkin belum paham. Tapi suatu ketika dalam kehidupan nyata kejadian tak, akhirnya baru kita sambil mercucu, ngerti mercucu, monyong baru, oh ini yang dibilang Nabi itu, oh ini yang disampaikan guru kita, oh itu tambah monyong baik gitu kan. Nah gitu. Jadi kalau kita ngelihat teman-teman kita ya, suatu saat monyong berarti oh ini baru paham gitu ya. Entah baru paham, entah asem nggak bisa ngerokok. Waduh. Ada yang sehingga kadang sampai aduh kalau ngaji di sini nih kelas berat nih katanya, kita belum begitu, di inbox banyak katanya. Kadang aduh kita nih kayaknya harus mengerahkan pikiran dan tenaga yang super begitu katanya. Sehingga apa yang didapatkan itu banyak hal-hal yang di luar teks. Artinya pengertian yang lebih luas, pengertian yang lebih dalam dari teks. Karena kalau cuma seseorang hanya berpegang pada terjemahan teks, bisa salah paham. Termasuk banyak orang hafal Quran 30 juz, tapi ternyata hanya berlandaskan teksnya saja, pengertian teks, banyak menjadi sesat. Dan bahkan ada yang murtad. Itu yang jadi pendeta. Siapa tuh? Yang minta agar Kementerian Agama menghilangkan 300 ayat dari Al-Quran. Yang di sini nih, tadinya ternyata Ustadz di Pondok Pesantren Az-Zaitun kan NII kan ujung-ujungnya dalam halnya itu kan Wahabi, ya kan? Ada Firaun Gandut. Nah, ternyata dulunya Ustadz pengajar. Hafalan Quran mungkin hafal karena didahulukan, tapi pemahaman dalam bidang agamanya hanya berlandaskan teks.
terjemahan dalam sebuah dalil. Ya, akhirnya salah kaprah sama menjadi murtad. Ada yang orang-orang Wahabi yang menjadi ateis. Karena apa? Hanya memahami agama dari pengertian atau terjemahan tekstual saja. Saifuddin Ibrahim, namanya aja kan Saifuddin Ibrahim, kok jadi pendeta gitu kan? Karena sebelumnya anaknya sendiri kan waktu di TV One menyatakan bapak saya pengajar di Az-Zaitun itu NII itu basis ideologinya adalah Wahabi Khawarij. Ya Wahabi memang Khawarij gitu. Maka berhati-hatilah. Jadi tidak mengapa kita kalau dari kitabnya teksnya baru sedikit tapi pemahaman penjabarannya luas dan mendalam, agar apa? Agar tidak salah kaprah. Karena kalau kita hanya berlandaskan teks juga, kalaupun nggak jadi Wahabi, tetap Ahlussunnah wal Jamaah, tapi mungkin bisa jadi Khawarij. Didoktrin dengan mahabbah, asal mahabbah, manut, gitu kan? Didoktrin dengan kemuliaan Ahlul Bait, kemuliaan Ahlul Bait. Kalau salah kaprah bisa jadi Rafidhah, Syiah Rafidhah, atau jadi Khawarij, bisa jadi tuh. Ya, kan banyak yang sudah terbukti dalam kehidupan nyata. Di Iran banyak yang didoktrin dengan kemuliaan Ahlul Bait saja, banyak yang jadi Rafidhah, banyak yang jadi Syiah. Di Indonesia juga begitu. Ada juga yang tidak jadi Syiah, tidak jadi Rafidhah, tapi jadi Khawarij, ya, jadi Bukhari. Itu juga ada. Itu nyata kan dalam kehidupan. Karena apa? Hanya berlandaskan teks. Contoh, mereka yang mendoktrin hanya mendoktrin dengan dogma. Ente harus meyakini bahwa keturunan Rasul pasti nggak dosa kalaupun berbuat salah, berbuat zalim, kalaupun berbuat maksiat. Pokoknya kita harus ikuti. Begitu, mau jadi penjahat juga dia nggak apa-apa, kita barokah mengikutinya, barokah das mupayang. Pakai dalil mereka, dalilnya dari Al-Quran, tidak dihapus, dalilnya ada, tapi salah paham hanya karena menggunakan terjemahan teks ayat Quran. Innama yuridullahu liyudhiba ankumur rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tathhira. Ini potongan ayat, separuh ayat, tidak full. Dan kalaupun full, pasti membutuhkan pemahaman dari ayat-ayat yang lainnya. Maka bacalah dari ayat-ayat sebelumnya. Orang yang membuat ayat ini, potongan ayat ini sebagai dogma, doktrin supaya orang lain itu menganggapnya suci dan menganggap wajar kalaupun dia melakukan kemaksiatan, menggunakan potongan ayat yang tadi. Sesungguhnya Allah berkehendak untuk menyucikan kalian wahai Ahlul Bait dengan sesuci-sucinya. Kemudian disampaikan kepada orang lain, dijadikan sebagai senjata, alat untuk mendoktrin orang lain agar orang lain itu tunduk patuh kepada dirinya apapun yang dia lakukan, dan menganggapnya seperti dewa yang dengan mewah. Seolah-olah menganggapnya seperti nabi yang maksum. Enggak lah, Ahlul Bait itu keturunan Rasul itu enggak maksum, bukan nabi, bukan Rasul kok. Kalau nabi Rasul ya maksum, enggak pernah berbuat dosa. Walaupun pernah salah tapi tidak jadi dosa, karena biasanya jadi sebuah konsekuensi hukum, nanti akan diarahkan lagi oleh Allah Ta'ala. Begitu. Kemudian ayat ini sesungguhnya apa sih? Ayat ini sesungguhnya sebuah statement Allah Ta'ala. Allah berkehendak untuk menyucikan Ahlul Bait Nabi dengan sebersih-bersihnya. Allah ingin menghilangkan. Innama yuridullahu liyudhiba ankumur rijsa. Allah berkehendak untuk menghilangkan kotoran, ya, dari kalian, angkum dari kalian, Ahlul Bait, wahai keluarga Nabi, Ahlul Bait Nabi.
wa yutahhirukum tathira, dan membersihkan kalian dengan sebersih-bersihnya. Dengan cara apa? Tentu ada proses, ya kan? Tentu ada proses. Maka prosesnya itu di ayat-ayat sebelumnya Allah mengatakan kepada istri-istri Rasul, ya nisa an-nabi, wahai istri-istri Nabi, jika kalian melakukan bifahishatin mubayyinah, sebuah fahisyah, dosa, kemaksiatan, keburukan mubayyinah yang telah dijelaskan dalam syariat, yang jelas menurut syariat, maka yudha'af, akan dilipat gandakan apa? Al-adab, ya, yudha'af lakum al-adab, adabnya, dosanya lipat ganda. Namun jika kalian melakukan al-ma'ruf, hal yang baik, itu juga akan dilipat gandakan. Maka ayat-ayat sebelumnya memberikan motivasi dan ancaman. Maka ini disebut dengan at-targhib wa tarhib. Ya. Targhib motivasi, tarhib ancaman. Kenapa sih Allah sampai mengancam istri-istri Rasul, keluarga Rasul? Nah sekarang di sini disebutkan mereka istri-istri Rasul sebagai ahlul bait Nabi. Mereka istri-istri Rasul lebih pantas disebut ahlul bait Nabi. Yang agak jauh saja yang bukan istrinya Rasul seperti paman, anak paman, itu masih ahlul bait. Apalagi yang sekarang sudah 14 abad jauh kurun waktunya dengan Rasulullah, turunan yang kesekian puluh, yang ke-38, ke-39, dan ke-40, kemudian merasa lebih hebat dibandingkan istri-istri Rasul. Apa seperti itu? Apa merasa lebih mulia dibandingkan istri-istri Rasul? Sedangkan istri Rasul saja sampai-sampai oleh Allah diancam dan diberikan motivasi. Ada targhib dan tarhib. Kenapa kok Allah sampai memberikan, menyampaikan ancaman, ya, dan juga motivasi? Ancaman kepada mereka istri Rasul jika melakukan fahisyah mubayyinah, melakukan keburukan yang jelas secara nyata menurut syariat, dan Allah memberikan motivasi jika mereka melakukan kebaikan. Ancaman 2 kali lipat dosanya, kebaikan motivasi diberikan 2 kali lipat pahalanya. Tujuannya apa? Supaya sebetulnya Allah berkehendak untuk menghilangkan keburukan dari ahlul bait Nabi, dari kalian wahai ahli bait Nabi. Apa keburukan itu? Dosa. Dengan cara apa? Allah mengancam mereka jangan melakukan dosa agar mereka itu menjauhi dosa. Itu caranya Allah menghilangkan rijsun, menghilangkan kotoran dari diri mereka. Jauhilah dosa, bukan malah menghalalkan dosa atas nama ahlul bait Nabi, mengaku seolah-olah tidak mengapa. Ini emang umat siapa sih, hamba siapa sih kok merubah-rubah syariat? Nah, awas. Dan Allah ingin menyucikan kalian dengan suci-sucinya. Dengan apa? Dengan pahala yang berlipat ganda. Karena innal hasanat yudhibnas sayyi'at, sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu mampu menghilangkan sayyi'at, keburukan. Makanya innama yuridullahu liyudhiba ankumur rijsa. Dengan cara apa? Hasanat diperbanyak. Innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Suku katanya sama-sama dhahaba, ya kan? Innama yuridullahu liyudhiba, gitu kan? Dhahaba kan suku katanya. Kemudian innal hasanat yudhibnas sayyi'at, suku katanya dhahaba juga. Jadi tujuan Allah menghilangkan rijsun, menghilangkan kotoran dari kalian wahai ahlul bait Nabi. Dengan cara apa? Sampai-sampai wa yutahhirakum tathira, sampai-sampai tujuan utamanya, tujuan akhirnya menyucikan kalian dengan suci-sucinya. Dengan cara apa? Jauhi maksiat, perbanyak yang hasanat. Karena innal hasanat
yudhibnas sayyi'at. Kalaupun kalian pernah melakukan keburukan, kekhilafan, kesalahan, jangan diteruskan, jangan dianggap benar. Kalian harus menyadari kalian itu melakukan salah, maka bertobatlah. Dan salah satu syarat bertobat diantaranya melakukan, memperbanyak kebaikan. Karena apa? Innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Karena kebaikan itu mampu menghilangkan keburukan. Keburukan itu adalah rijsun, kotoran. Paham tidak? Paham tidak? Nah, makanya jangan asal didoktrin, ya. Jangan asal didoktrin. Begitu. Ini juga harus menjadi motivasi bagi ahlul bait Nabi, khususnya saya dan keluarga saya, anak turunan saya, supaya jadi wong bener, ojo mung pinter, syukur-syukur pinter lan bener, gitu kan? Nah, doakan sayanya, bukan berarti saya itu malaikat. Tidak mungkin Anda sekalian menuntut saya supaya menjadi malaikat. Mendoakan supaya saya bisa mencapai makom malakut tidak mengapa, tapi menuntut saya untuk bisa seperti itu tidak mungkin. Apa bisa manusia mencapai makom malakut? Ya, karena manusia itu antara malak wa syaitan, antara malaikat dan syaitan kedudukannya. Ya si arane menungso kenang bener kenang salah. Orang mungkin benar terus, karena si benar terusnya malaikat. Orang mungkin salah terus, yang si salah terus ya syaitan. Sing arane wong menungso iku kenang bener kenang salah. Ada kalanya bener, ada kalanya salah. Karena kata Rasulullah sendiri, ya, kullu bani Adam khata'un. Seluruh anak turunan Adam itu pasti pernah melakukan kesalahan. Wa khairu khata'ina at-tawwabun. Dan sebaik-baik orang yang pernah melakukan kesalahan adalah orang yang mau memperbanyak taubat. Jadi saya punya salah pasti, saya banyak dosa pasti. Maka doakan saya supaya Allah mengampuni dosa saya dan Allah memperbaiki saya. Maka kita juga jangan cuma mengandalkan doa dari orang, tapi kita juga harus berupaya minta kepada Allah. Begitu pula jangan hanya mengandalkan doa kita, kita juga harus meminta doa orang lain. Oh, begitu sih. Ya sekarang kita ngandelin doa dari orang, kitanya nggak berupaya, bullshit. Ya kan, daripada bodoh, gitu. Sekarang kita mengharapkan hidayah, tapi diam aja gitu. Kita mengharapkan perubahan, tapi tidak ada ikhtiar. Kan kata Allah, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Kita jika diam saja mana mungkin ada perubahan. Melangkahlah demi sebuah perubahan. Walaupun ada kalanya berat, karena mungkin pada saat kita akan melangkah sebelumnya kita mandek diam aja sampai gede. Ketika sudah gede dan gitu kita mandek akhirnya melangkah pun berat, itu maksudnya. Gede apa dosa? Gede utang. Kalau kita nggak usaha, utang terus, ayo aja gali lubang terus. Berarti kan berat nih. Contoh. Maka begitu pula keinginan, cita-cita, tujuan ketika hanya diharapkan, tapi tidak ada realisasi, tidak mau melangkah. Ketika berupaya melangkah, mengawali melangkah, tentu akan merasa berat. Terlebih kita punya harapan, hanya harapan saja, tidak mau melangkah sampai tua, gak mau usaha. Akhirnya pada saat tua baru sadar, pas mau melangkah, mau bekerja, berikhtiar, tapi sudah tua. Contoh, kita ingin punya ilmu yang banyak,
ingin faham agama. Tapi ketika muda malas belajar, malas datang ke majelisnya ulama, ke sumber ilmu. Pada saat kita sudah tua baru sadar, ya, ternyata saya tuh butuh bisa baca Quran dengan fasih, saya tuh butuh dengan ilmu agama butuh. Tapi ketika sudah tua bagaimana? Ketika muda padahal dapat ilmu, perbanyaklah puasa sunnah, karena satu hari kita berpuasa karena Allah dan diterima, maka yang dijauhkan daripada api neraka selama ukuran perjalanan 70 tahun lamanya. Ketika sudah tua mau mengamalkan bab itu, ilmu tersebut, bagaimana akhirnya? Gak masuk kejo salatri, liur, pusing, jadi esian sangu, ya kan? Kurang makan, gitu kan? GERD, sudah macam-macam lah. Gitu. Banyak makan, kolesterol, gitu kan? Darah tinggi. Kalau sudah tua begitu. Jadi berjuanglah saat kita muda, bersungguh-sungguhlah kita beramal soleh, mencari ilmu dan beramal soleh ketika masih muda. Karena apa? Kalau kita sudah tua, ada kalanya semangat besar tapi kemampuan kecil, minim, kurang, lemah. Semangat sekarang, nabung dari sekarang. Beramal soleh, puasa diperbanyak, sholat sunnah diperbanyak, sodakoh diperbanyak. Makanya Rasul pernah ditanya sodakoh yang paling bagus itu yang bagaimana Rasul? Ketika kaya dan masih sehat, serta berangan-angan untuk memperbanyak dunia, masih senang dunia. Orang yang masih muda, keadaan sehat, kaya, kemudian masih berangan-angan kan dengan kenikmatan duniawi, ketika dia bersedekah justru itu yang terbaik, karena dia telah menyampingkan egonya. Tapi mungkin di saat tua bagus juga, tapi orang yang sudah tua itu orientasi dunianya berkurang, gitu kan? Maka dia mudah saja untuk bersedekah, karena mayoritas orang-orang tua itu orientasinya kematian, benar kan? Maka bisa saja dia mudah bersedekah. Tapi ketika orientasinya, oh saya masih muda, masih sehat, masih kaya, gitu kan? Biasanya saya. Nah, menghadapi ego itulah yang menimbulkan, mengakibatkan kita memiliki nilai yang tinggi. Ketika menghadapi ego, kalau ngadepin manusia, Mas Ben, yang berat tuh ngadepin ego sendiri. Ngadepin ego sendiri yang berat. Maka orang yang ketika egonya masih tinggi, kemudian dia mampu untuk mengendalikannya, inilah jihad yang paling berat. Dan namanya ibadah yang berat itu lebih berat, lebih besar nilainya, ya kan? Sehingga ada kalanya ketika kita mampu menghadapi ujian dari luar, Allah akan berikan ujian dari dalam. Allah akan berikan ujian dari yang dekat. Ketika dari yang jauh kita mampu, tapi Allah akan berikan ujian dari yang dekat. Mampu apa tidak? Ujian itu akan tetap ada. Ketika saya diuji dari orang-orang yang jauh, kadang saya nggak kenal, memfitnah, demikian orang di media, kita bisa santuy saja. Tapi ada orang baru dekat dengan majelis kemudian menguji, gitu kan? Kita bisa sabar apa tidak? Bahkan mungkin di depan majelis sendiri, ya, bikin masalah gitu loh. Orang baru bikin masalah, sedangkan yang lain oleh Pak RW didatangi satu persatu terus, tetangga-tetangga yang lain nggak ada masalah. Tapi ada satu orang yang bikin masalah, bikin rumor, gitu loh, depan majelis persis, gitu kan? Kita bisa sadar apa tidak? Saya bisa sadar apa tidak? Contoh, yang jauh-jauh yang nggak kenal di Jawa Timur, yang mana dulu pernah kita hadapi itu, pernah kita lewati masa-masa itu.
Kemudian didatangkan orang bikin masalah depan majelis persis gitu. Nah, bagaimana? Contoh realnya seperti itu. Maka itulah ujian. Kitanya lulus apa tidak. Maka jika tanpa taufik dan inayahnya Allah, mungkin kita akan berat menjalani ujian hidup. Termasuk Allah muji kita supaya kita jadi orang yang benar. Kita mampu apa tidak? Tanpa minta kepada Allah agar diberikan taufik dan inayah, bukan cuma hidayah ya, tapi perlu juga diminta taufik dan inayah. Tanpa pertolongan dari Allah, Allah mencocokkan kita dengan hidayah, taufik, pemberian, kemampuan, gitu loh, ya kan? Taufik dari Allah adalah pemberian kemampuan dari Allah agar berkesesuaian dengan aturan Allah, dengan syariat, dengan hidayah, dengan petunjuk. Hidayah itu kan petunjuk. Inayahnya apa? Inayahnya adalah pertolongan dari Allah agar kita bisa meraih taufik tersebut, agar kita bisa meraih kekuatan untuk berkesesuaian dengan keinginan Allah. Jadi inayah itu bisa faktor eksternal. Inayah itu, contoh inayah, hidayahnya ada, petunjuk, bisa jadi melalui media sosial hidayah ada. Orang yang mencari ilmu datang ke majelis ilmu, fadilahnya demikian, gitu kan. Jangankan mendulang ilmu atau mempelajari ilmunya, memandang wajah ahli ilmu yang soleh saja, fadilahnya demikian. Diriwayatkan oleh Imam Jalil Asyuti, contoh, hidayahnya sampai di mana? Di layar ponsel, sampai di layar ponsel. Hidayah, petunjuk. Tapi bisa jadi kalau tanpa inayah dari Allah, kita berat untuk bisa menggapai taufik. Taufik itu adalah kekuatan dari Allah untuk mengamalkan hidayah, mengamalkan syariat, mengamalkan ilmu, mengamalkan kebaikan. Inayahnya dari teman, Allah datangkan teman-teman yang soleh. Yuk, Haji, aduh gerimis gini, udah mendung-mendung gini, udah anyep-anyep gini nih udaranya, gitu kan. Gitu, kata teman, alah, menjadi Joni aja bisa, hujan gede, garderdor, ya, motor saling seruduk, biasa aja tuh, ya, nyari duit, urusan tolak duit, masih kurang, fa'ama overtime ini tambahin, sunnatun mu'akkadatun liman istata'a ilaihi sabila. Masuk tolak duit, faditotun tolak duit, wae, gitu, kata temannya gitu. Apa enggak malu sama Gusti Allah yang ngasih kesempatan kamu punya overtime? Ya kan? Buktinya demi overtime itu kamu sampai demo-demo tuh, ya kan? Gitu kan? Artinya kamu sampai memperjuangkan, kamu rela, mungkin ada konsekuensi, bisa jadi kamu di PHK karena ikutan demo. Kok kamu nggak takut di PHK sama Gusti Allah? Di PHK bagaimana? Kamu gak diakui jadi hambanya Allah, gimana? Ayo, diputus kehidupan, bukan diputus kerja, diputus hidupmu. Aduh, jangan. Ya makanya kalau talabul duit saja kamu begitu semangat, masa talabul ilmi gak cemungut? Ya, ada inayah yang Allah berikan, tapi dengan perantaraan teman kita. Itu pertolongan Allah. Maka pada saat itu kemudian taufik diraih, Allah berikan taufik. Oke, siap, gas kelur, itu kan langsung jas hujan. Masa lu punya jas hujan beli mahal-mahal sampai 500.000, raincoat gitu kan, satu setel, masa cuma dipakai buat dari duit, itu pun kamu jadi robot,
Ya, mana nih kalau jadi kaya mah jadi kaya enggak? Udah ngaji, ayo. Gitu. Siap bos, kata kita tuh kan ya. Nah akhirnya Allah berikan taufik juga kepada kita. Untuk apa? Untuk bisa mengamalkan hidayah. Hidayahnya kan tadi sudah sampai di layar ponsel kita sebelumnya ya kan. Oke. Ya Allah, niat ingsun gitu kan, bismillah. Niat ingsun golek ilmu, gulati ilmu, nawaitu thalabal ilmi, niat abdi mulazamah di majelis ilmu, niat saya berangkat ke majelis ulama, majelis ilmu, majelis zikir. Nah di situ akhirnya kita berjalan. Allah mampukan kita melakukan perjalanan. Kalau Allah tidak memberikan taufik, inayahnya ada dari teman. Apa perlu teman ngegusur kita? Tapi ketika Allah tak berikan taufik kepada kita, ya udahlah kamu aja sana. Karena Allah nggak memberikan taufik kepada kita, walaupun namanya Ahmad Taufik, walaupun Taufikur Rahman. Ya, padahal inayahnya sudah Allah berikan kepada kita. Hidayahnya sudah lebih dulu sampai di layar ponsel kita, ya kan? Dalil-dalil sudah sampai lah, gitu kan? Apalagi dari tim katib gitu, sudah sampai mungkin di grup WhatsApp sudah disebarkan. Tapi kan hawa males nih, perjuangan kita ngadepin apa? Ego, internal, itu internal. Ujian internal ini lebih berat karena dibandingkan ujian yang lain. Kalau kita sudah yakin ada ujian dari luar, eksternal gitu kan, dari luar diri kita, bukan ego. Ada upaya gimana juga, tetap kita terabas, itu kan, terabas dulu, gitu kan, terabas dulu. Tapi ketika menghadapi ujian internal, egomu sendiri kata Maulana, banyak orang yang tak sanggup. Itulah dahsyatnya ujian internal pun seperti itu. Ada inayah, Allah berikan inayahnya, datangkan teman, ayo, udah pakai motorku, ini motorku ini nih habis bensinnya nih, dah pakai motorku dah, atau aku balikan bensin, aduh agak capek nih, baru pulang kerja, udah aku bonceng, gitu. Aduh bokongnya agak sakit, banyak alasan pas dicari, iya kan? Tapi kalau urusan tolak berduit, terabas terus, iya, gak ada urusan pokoknya mah. Walaupun ada polisi ini belum bayar pajak motornya, terabas, yakin, gitu. Karena lebih takut oleh Jepang dan Korea dibandingkan oleh Gusti Allah. Nah, berarti ada rintangan. Andai Allah tidak berikan taufik kepada kita, walaupun hidayah dan inayah sudah datang, tapi kita tidak diberikan taufik oleh Allah, kekuatan untuk mengamalkannya. Maka doa itu jangan cuma minta, ya Allah berikanlah hamba dan keluarga hamba hidayah. Dekat dengan majlis, corok speaker ke rumahnya gitu kan, hidayah tiap waktu, tiap pengajian, ngajar-ngajar, tapi gak mau ngaji dan malah jadi bikin masalah. Walaupun tidak ada masalah, tapi dibikin masalah. Disurvei ke tiap rumah oleh Pak RW, nggak ada yang bermasalah, malah senang, merasa hangat suasana, gitu kan. Bahkan orang-orang non Muslim sekalipun, ada yang kolonel, ada yang jenderal, senang gitu. Begitu. Kemudian katanya ada suatu warga yang tidak setuju, ada suatu warga yang keberatan. Siapa? Ternyata orang yang pernah minta tolong di ruqyah, minta tolong disembuhkan dari santet, pejabat, dulunya pejabat. Siapa? Camat. Nah sekarang ternyata katanya kena santet katanya. Datang ke anak saya kan, karena sama-sama ASN kan, ke anak saya, Pinangki, tolong dong ke Buya, katanya minta tolong disembuhin. Buya mau gak datang ke rumah saya? Bapaknya aja yang datang ke majelis, diterima kok katanya gitu. Kalau Buya ada, terlebih pas malam Jumat pasti ketemu katanya. Bisa nggak yang Buya yang kesini gitu? Ego kan, ego merasa camat, bener camat calon mati, gitu. Sampai lumpuh sakit parah. Karena apa? Dekat dengan majlis, depan majlis, tapi nggak mau, ego merasa gue camat gini gitu. Nah, kan camat calon mati bener. Akhirnya camatnya berhenti.
benar karena apa? Hidayah sudah Allah berikan. Mungkin inayahnya teman-temannya ngajak juga, tetangga-tetangga mungkin ya kan, tapi dia menolak, malah menyombongkan diri sebagaimana setan. Kata Allah, aba wastakbaro, menolak, tidak mau, bahkan wastakbaro, menyombongkan diri, gumeden. Saya camat, saya RT, di bawah RT. Ya, bentar ya. Ya Allah. Ya bupati bagian ngaji, nggak mau sambutan, ngajinya duduk ngedeprok dengan jamaah. Masa di bang RT tidak ngaji, kadang nggak bisa gitu kan? Contoh, artinya ini sedang menggambarkan tentang hidayah, taufik dan inayah. Paham kira-kira? Apa? Mau ditempatkan jadi RT yang begitu? Baik. Jadi inilah kebutuhan kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan kita merasa cukup dengan doa orang lain tanpa adanya upaya. Langkahkan kaki kita, ada upaya. Selain itu juga kita harus minta kepada Allah. Tapi jangan juga kita mengandalkan doa sendiri. Bisa jadi doanya ternyata tidak sempurna, adab doanya. Maka minta juga doa dari orang lain, karena ini juga perintah. Sekelas Nabi Muhammad saja minta doa kepada sahabat Umar, ya Ukhayya asyrikna fi du'aika. Hai saudaraku, kata Rasul kepada sahabat Umar, sertakan namaku dalam doaku. Oh, itu Nabi. Kemudian ketika sahabat berkumpul, zikir dan doa bersama, Rasul datang, para sahabat diam, kata Rasul, "Udzulillahi kuntu fihi." Lanjutkan dengan apa yang sedang kalian lakukan. Maka sahabat Zaid bin Sabit memimpin doa, Rasulullah mengamini. Gantian sahabat Abu Hurairah memimpin doa, Rasulullah mengamini. Nah itu sekelas Nabi dan Rasul saja ikut zikir dan doa bersama. Tapi sekarang ada ngaku umat Rasul, mengaku sebagai orang yang paling murni mengikuti Rasulullah, tapi membid'ahkan, itu kan goblok benar. Iya, bagaimana nggak disebut kalau bahasa Arabnya jahlun merokabun, bodoh kalau kata Allah, ya goblok benar berarti kan gitu kan? Itu. Masa kalau pakai bahasa Arab disangkanya lemes bahasanya, kalau pakai bahasa kita, pakai bahasa Jawa, kok kasar bener gitu kan? Apa mau disebut jahlun merokab gitu? Oh, terima kasih, amin gitu. Kan orang kita kan begitu. Orang Arab lagi berjumpa, padahal lagi bertengkar. Orang Arab kan bertengkarnya nggak jotos-jotosan kan, tapi gede-gede omong gitu kan. Oh, teman-teman kita yang lain, oh, amin, kenapa lagi doa? Orang lain bertengkar doa. Itu karena jahlun merokab kan begitu. Orang lain ngeledek kita, orang Arab ngeledek kita, marah-marah ke kita, kitanya senyum-senyum, makasih, amin, makasih, amin, makasih, amin. Ya Allah, gitu. Sama saja ketika kita, contoh kita sudah jadi haji, berangkat hajian, orang Wahabi menganggap kita ini berbuat syirik dan kafir, tawasulan, ziarah kubur, katanya kan penyembah kubur kan, katanya gitu. Pas kita lewat, Haji, gitu kan. Kitanya ya husnuzon gitu kan gitu. Makasih, padahal bukan suruh mampir, bukan Pak Haji mampir, Pak Haji kafir katanya gitu. Kitanya bilang makasih. Makanya kita juga harus teliti. Jangan gampang kita terpengaruh. Ada kalanya orang itu seolah-olah seperti memuji-muji kita, tapi di belakang belum tentu. Awas ya, kita jangan senangnya tuh dapat pujian, itu sum'ah, itu tuh sebetulnya penyakit sum'ah itu. Kalau ada kritik dikit, kalau ada apa, oh langsung bundung, ya kan? Padahal justru bisa jadi orang lain itu lebih tahu kekurangan kita. Harusnya kita jadikan sebagai motivasi. Memang kalau mengedepankan ego, nggak ada habis.
mintalah kepada Allah. Minta juga doa dari orang lain. Sehingga kata Rasul, akthiru atau istaghfir minan nas min du'a'il khairat. Perbanyak oleh kalian mencari lidah-lidah atau orang-orang yang mau mendoakan kebaikan untuk kalian. Fa innahu la yu'lamu min haula'i dzalika bihamdi mustajab. Kama qala Rasulullah SAW. Karena tidak diketahui dari lisan siapa doa itu akan dijawab atau dirahmati. Maka di antara kita ngumpul seperti ini, doa bersama, zikir bersama, tujuannya apa? Jika kita doa sendiri kurang adab kepada Allah atau males bahkan gitu, doa itu males, paling Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, atau doanya ya Allah berikan saya rezeki yang banyak, itu kan ngumpul doa nanti, itu kan egois. Nah, mungkin minim sekali doa kita saat kita berkumpul bersama. Kita nggak perlu ngoceh dengan doa yang banyak, cukup amin, amin. Kumpul bareng kebagian, kan enak toh? Udah gitu, beres ngaji, beres pikiran, beres doa, dipai panganan, enak toh? Gratis bisa. Enak toh zamanku. Tapi perlu dalam majelis seperti ini, ketika kita berguru juga kita punya adab, memperhatikan adab. Sehingga itulah adab. Tadi yang saya ajarkan itu tentang adab. Kita bisa berdoa sendiri, tapi nggak mau ngapain. Karena orang Wahabi kan begitu, anti doa bersama, ya kan? Karena tidak beradab, mereka tidak pernah belajar adab. Walaupun hadisnya ada, mereka bukan butuh dalil. Walaupun mereka bilang kalau ada dalilnya sahih, dalilnya kuat, hasan, setidaknya kami akan melakukannya. Hadis tentang doa bersama, Rasul mengamini doa sahabat, hadisnya hasan, sahih, ada jalur yang hasan, ada jalur yang sahih. Apa diamalkan oleh Wahabi? Enggak. Mereka tetap bilang bid'ah. Berarti mereka itu bukan butuh dalil, tapi butuh apa? Mereka izrul datang. Itu yang mereka butuhkan. Barangkali mereka baru bisa sadar ketika kematian itu tiba. Kafa bil mauti an-nasihat. Cukuplah kematian itu sebagai nasihat. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Itu yang harus kita lakukan. Beribadah terus kepada Tuhan kita sampai yang diyakini datang apa? Kematian. Jangan seperti Wahabi, baru dia meyakini kalau kematian datang. Mungkin mereka yang sudah mati itu baru mereka sekarang mau bangkit lagi. Ya Allah bangkitkan aku mau ikut majelis dzikir, majelis sholawat, aku mau bertorikoh. Karena dulu ketika hidup mereka mengharamkan dan menyesatkan torikoh, mengharamkan dzikir bersama, mengharamkan doa bersama. Yang mereka mati sekarang, tanya ke kuburannya, gimana bro keadaannya? Gitu. Ya, kalau perlu kasih tuh handphone, plus kuota internetnya, WhatsApp-an, cuma. Tapi anehnya ada beberapa yang sudah saya dapati di komplek perumahan saya, orang yang Wahabi, yang akhirnya menjelang kematiannya dia minta kepada keluarganya nanti kalau meninggal ditahlilkan. Orang yang Wahabi setelah meninggal ternyata minta ditahlilin juga, karena katanya permintaan keluarga. Dulu ketika hidup egois, dia menyatakan tidak ada dalam syariat, tapi menjelang mati kan sakit dulu. Sudah beberapa orang, bahkan ada yang perempuan dulu pernah ngaji kepada saya, tapi kemudian karena tetangganya Wahabi, kebawa Wahabi, nggak ngaji lagi ya. Pada saat mati, sebelum mati aja dah. Ketika sebelumnya mati, anaknya yang perempuan dengan suaminya datang ke rumah saya, minta tolong, minta doa, begitu. Ya, akhirnya kan belum lama ini wafat, belum sebulan kayaknya, belum sebulan. Gimana? Ditahlilin aslinya. Yang tadinya ke bawah Wahabi, akhirnya ujung-ujungnya menjelang meninggal minta tahlil. Nanti kalau didoain tahlil. Yang laki-laki lebih dulu ada. Wahabi itu lain malas. Ternyata pada saat meninggal ya minta ditahlilin, ya saya tahlilin. Ada beberapa orang seperti itu. Maka jangan songong kepada para ulama. Kenapa kok sebelum meninggal mereka minta ditahlilkan? Karena mereka sudah ketakutan jika meninggal tidak ada yang mendoakan.
Hanya orang NU yang senang doain orang mati. Orang Wahabi mah sudah begitu saja. Ada yang meninggal ngumpul doang, pada ngobrol biasa. Nangis nggak boleh, apa nggak boleh. Laki-laki perempuan bisa semua pada ngobrol. Jadi kalau ngobrol nggak apa-apa. Kalau doa, zikir, baca yasin haram. Tapi ngobrol cekakak cekikik boleh, nggak apa-apa. Nah, ini syariat apa ya? Kayak begitu. Aduh. Nah, bisa jadi yang dulunya pernah ikut ngaji kemudian jadi Wahabi karena apa? Ketika ngaji tidak pakai adab. Awas, hati-hati. Mungkin pernah ngaji tapi nggak pakai adab, yang akhirnya ilmunya nggak barokah. Banyak orang-orang bahkan di pesantren juga ya, pesantren tapi keluar dari pesantren ilmunya nggak barokah. Karena apa? Ketika dia di pesantren kurang adab kepada gurunya. Itu banyak. Dulu pernah kita bahas dari kitab ini, kita tambahi poin berikutnya yang ke-7. Ada tentang adab ya. Allah yadkhula 'ala asy-syaikhi fi ghairil majlisil 'ammi illa bil istidhani sawa'un kana asy-syaikhu wahdahu aw kana ma'ahu ghairuhu. Adab, di antara adab kita kepada guru, janganlah seorang murid masuk menemui guru di luar ruangan umum, artinya di ruangan khusus. Di luar ruangan umum itu artinya memasuki ruangan khusus guru. Ketika guru ada di ruangan khusus, di kamar contohnya gitu ya. Illa bil istidhani, kecuali dengan seizin gurunya. Jadi jangan sampai masuk properti pribadi tanpa seizin guru. Itulah gampangannya. Apalagi membuka tas guru atau istrinya tanpa seizin guru ya. Atau bahkan lebih parah lagi mengambil yang ada di isi tasnya gitu kan. Nah, itu kan lebih parah berarti. Kecuali memang diperintahkan ambil, tolong. Sawa'un kana syekh wahdahu aw kana ma'ahu ghairuhu, entah gurunya sedang sendiri maupun sedang bersama orang lain, ada tamu contoh kan. Jangan main selonong boy, tapi minta izin gitu. Assalamualaikum, untuk permisi, ketika guru masuk gitu, ya sudah masuk. Ada kalanya guru lagi dibekam kan gitu kan. Iya, dibekam kan berarti bisa jadi aurat terbuka lagi diurut gitu. Bisa saja seperti itu. Ya bukan hanya guru yang sama, istrinya guru juga sama seperti itu ya. Lalu kemudian fa in ista'dzana bihaitsu ya'lamu asy-syaikhu wa lam ya'dzan lahu insarafa wa la yukarriru al-istidhana. Apabila ia sudah meminta izin kepada gurunya, fa in ista'dzana, jika ia sudah meminta izin kepada gurunya, bihaitsu ya'lamu asy-syaikhu, dengan sekiranya guru mengetahui permintaan izin tersebut, walam ya'dzan lahu, akan tetapi guru tidak memberikan izin, insarafa, maka pergilah. Wala yukarrirul istidhana, jangan sampai mengulang-ulang terus meminta izin. Cukup paling maksimal 3 kali. Wa in syakka fi ilmi syaikh bihi, fi alim syaikh bihi, namun jika ia ragu bahwa gurunya mendengar permintaan izinnya itu, jika ia ragu gurunya mendengar permintaan izinnya tersebut,
fala yazidu fil istidhani fawqa thalathi marratin aw thalathi talaqatin lil babi. Maka jangan meminta izin atau mengetuk pintunya lebih daripada 3 kali. Wal yakun tarqal babi khafifan bi adabin bi asfaril asabi'i thumma bil asabi'i qalilan qalilan. Hendaklah mengetuk pintu dengan sopan santun. Contoh kalau di dalam kitab ini seolah-olah pakai kuku jari tangan, kemudian dengan jari jemarinya pelan-pelan begitu kalau di kamar. Kalau guru di dalam, sedangkan ada beberapa pintu dan gerbang, nggak mungkin gerbang pakai kuku jari gitu kan, atau mau nggak akan terdengar gitu. Kalau ada bel ya sudah belnya aja. Dan salam, tentunya salam, assalamualaikum, pencet bel karena memang disediakan bel. Guru di dalam kamar ada pintu, kemudian pintu depannya tertutup, ada lagi gerbang besi. Kalau cuma pakai jari tik 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 gitu kan nggak akan mungkin terdengar ya. Atau sudah mandi dalam kamar pribadi, ada kamar mandinya di dalam kamar mandi pula. Intinya dengan sopan lah, dengan sopan santun. Jangan sampai ngedor gitu kan. Paling lempar soal, guprak, Assalamualaikum, jangan sampai begitu. Ya, udah gitu salamnya salah lagi. Assalamualaikum, 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 assalamualaikum apa assalamualaikum? Apalagi assalamualaikum saja salah itu. Semoga kecelakaan keburukan terjadi untukmu, terlimpah untukmu kan. Samun itu racun, kecelakaan, kematian, keburukan. Jadi kita mengucapkan salam itu yang benar, assalamualaikum. Yang suka apa ya, menyelewengkan lidah kita sendiri, doa itu jadi selewengkan. Assalamualaikum, assalamualaikum, jadi assalamualaikum. Jika diungkapkan ke keluarga kita sama dengan mendoakan keburukan. Apalagi mendoakan guru dan orang tua, mendoakan keburukan. Jadi assalam, apa sih susahnya berat amat ngucapin lam? Laknya itu kenapa kok berat? Banyak orang yang berat mengucapkan huruf lamnya. Jadi maunya assalamualaikum, assalamualaikum. Sam itu assamu itu kecelakaan, racun, keburukan, kematian. Ya, ketidakberuntungan. Cuma lam itu lam, assalam, lam, cuma gitu doang. Pokoknya berat lah diganduli. Itulah setan. Setan itu berupaya. Kadangkala nggak berarti setan itu menyuruh kita meninggalkan ibadah, tapi bisa jadi menyuruh kita ibadah tapi dengan cara yang salah. Nah, ketika setan tahu itu caranya salah, lanjut. Kenapa? Karena salah. Atau kalaupun benar, lanjut terus, tapi dihembuskan kesombongan. Oh, kamu wali gitu kan, wali. Gitu. Kamu tuh orang hebat. Hati-hati. Talbisu iblis. Hembusannya setan tuh begitu halus. Jeratan setan itu halus. Tidak selalu menyuruh kita meninggalkan ibadah. Makanya Rasulullah menyaksikan ada setan tetap menggoda orang sholat. Tapi ketika akan menggoda orang sholat di kemudian waktu, ia tidak mau masuk masjid. Ditanya, hei setan, apa kamu? Aku mau masuk masjid. Tapi kenapa kok kamu ngumpet-ngumpet begitu? Kamu ragu-ragu mau masuk masjid? Sesungguhnya aku ingin menggoda orang yang sholat, tapi aku takut dengan orang yang sedang tidur. Kenapa? Kok takut dengan orang yang sedang tidur? Ya, gak takut dengan seorang yang sholat, tidak. Kenapa? Karena orang yang sholat bodoh, tapi orang yang tidur berilmu. Terus kan yang tidur, yang berilmu itu kan tidur.
Yang bodoh kan sedang sholat, yang sholat itu kan bodoh, sedangkan yang berilmunya kan tidur. Kenapa aku takut? Aku takut pada saat aku menggoda orang yang sedang sholat, yang tidur ini bangun kemudian membenahi kesalahan orang yang sholat, maka aku akan terancam. Kenapa? Setan-setan kelas kopral, letnan, gitu kan? Nah, kelas-kelas begitu bintara, gitu kan? Nah, kalau gagal mereka itu akan disiksa oleh iblis, oleh jenderal-jenderalnya, akan disiksa, dilemparkan, disiksa, dikerangkeng. Setan itu ternyata begitu, akan disiksa. Ketika gagal melakukan tugas akan disiksa. Oleh karenanya kita harus minta tolong kepada Allah agar diselamatkan dari gangguan setan. A'udzu bikalimatillahi tammati min syaitanin wa min hamatin wa min ainin lamatin wa ayyahdu. Atau a'udzu bikalimatillahi tammati min ghadabihi wa syarri ibadihi wa min hamazati syayatin wa ayyahdu. Wa idza udhina wa kanu jama'atan yuqaddamu afdaluhum wa asannuhum bid-dukhuli was-salami alaihi thumma yusallimu alaihi al-afdalu fal-afdalu. Sedangkan apabila murid dalam satu rombongan, bareng-bareng ada beberapa orang, lantas kemudian diizinkan oleh guru untuk menjumpainya, untuk masuk padanya, maka masuklah dengan memberi salam. Pertama kali yang mengucapkannya adalah yang paling senior ataupun yang paling utama kemuliaannya, yang paling mulia spiritualnya, atau yang paling senior gitu ya, dari segi usia maupun keutamaan. Kemudian disusul ya, fal afdalu disusul oleh peringkat yang berikutnya, satu demi satu, bergantian, artinya terus bertahap, gak langsung gerobak bareng. Makanya banyak sekali kejadian orang ingin tabarruk seolah-olah hormat kepada ulama, kepada alim, kepada guru, tapi malah justru mengecewakan. Dengan cara apa? Sampai berebut-rebut, sampai nyakar-nyakar, sampai cincin guru juga dilepas diambil. Iya, kalaupun tidak lepas diambil, batunya jatuh, permatanya jatuh. Bisa saja seperti itu. Dan pernah kejadian saya begitu, zamrud saya hilang, ya permatanya jatuh. Wah, rebutan sana sini. Kadang kala mereka akan rebut sini. Untung jamnya kuat. Kalau enggak, jamnya juga hilang juga. Ada kalanya ini baju ketarik, gitu kan. Aduh, ada ya. Kecakar, maksa gitu kan. Nyakar aja, baret biasa. Terus desek-desekan. Pernah kejadian Abah Lutfi. Ketika begitu, minta air doa, minta doa, itu bawa air. Itu kan dibuka. Sambil desek-desekan. Aku katakan ini kan makan terus sampai joros ke muka Abah, ke muka Maulana Habib Lutfi, sampai terus gitu. Iya, kecewa pasti ada. Pernah kejadian begitu. Sama saja dengan ketika kita ingin mencium Hajar Aswad, itu keutamaan jika dilakukan dengan cara yang baik. Tapi kata Rasulullah SAW, jika kau tak mampu untuk meraih Hajar Aswad, cukuplah kau dari arah kejauhan daripada menyakiti orang lain, daripada menzalimi orang lain, apalagi sampai membuat Hajar Aswad itu copot, gitu kan? Ataupun jadi rusak. Cukup dari kejauhan istilah mengarah kepadanya sambil mengucapkan salam untuknya, mendoakan keselamatan untuknya, kemudian cium telapak tangan kita ketika ke Hajar Aswad, Bismillahirrahmanirrahim, gitu kan? Gak usah pula guru
gak usah gitu juga gitu kan, terlalu lebay gitu. Itu caranya. Ketika memungkinkan bisa, tapi ketika tidak memungkinkan, adab tetap dikedepankan dibandingkan ilmu. Ilmunya apa? Oh, kita bermusafahah dengan seorang alim fadilah, demikian, itu ilmu. Tapi ketika diaplikasikan tanpa adab, bagaimana jadinya? Ketika kita mau mencium hajar aswad, menurut ilmu fadilahnya demikian. Tapi ketika tidak menggunakan adab dalam pengaplikasiannya, ada sikut orang, tendang orang, jambak orang, aduh, sudah macam-macam. Melihat yang pakai emas, kalau emas didudut yang emas-emas, ada orang memaling. Tapi ada memang, walaupun di dekat hajar aswad, ya, tas selempang orang diambil, maling, itu banyak kejadian. Lawang Mas Syahril ketika tawaf dengan kita bareng-bareng, nggak kerasa ternyata tas apa itu, sling bagnya itu ada klipnya di sini, seolah-olah orang itu mau memutus rombongan kita, gitu kan? Kita kan saling pegang pundak. Mas Syahril nggak tahu yang megangnya itu ternyata orang jahat, disangkanya temannya aja gitu kan, dan tidak terasa. Beres, kemudian kita sholat sunnah, ba'da tawaf, minum air zam-zam, pergi ke sofa, lanjutkan berjalan sofa warwah sampai 7 kali, kemudian tahallul. Beres tahallul baru ada askar yang nanya, kamu kehilangan tas apa tidak? Oh iya, my bag, kena gitu. Ikut ke kantor, sudah ditangkap orangnya. Berarti kita lama tuh kan? Kita lama tawaf dulu. Ternyata ketika tawaf kejadiannya banyak tuh yang maling, walaupun pinggir Ka'bah di pelantaran tawaf, gak semuanya menjadi orang mulia, gak semuanya dianggap mulia, walaupun di sekeliling Ka'bah. Awas, hati-hati ini. Artinya, walaupun kita di dekat orang mulia, tapi kita tidak pakai adab, jangan harap kita terbawa mulia. Walaupun mungkin bertetangga, kita kenal dekat dengan orang mulia. Oh, saya tahu kok dengan contoh gitu. Mungkin saya juga tahu bapaknya gitu, contohkan gitu. Saya kenal kok sama dia, saya kenal kok dengan bapaknya. Tapi walaupun dekat gitu kan, secara fisik gitu, tapi tidak pakai adab, belum tentu orang ini akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa jadi orang lain yang gak kenal, mungkin orang lain jauh, tapi tetap menjaga adab, berupaya untuk menolong dakwahnya. Ada orang gak berhadapan langsung, tapi jagain tempat parkir, gitu kan? Atau ada orang lain yang di luar negeri, kemudian dia mengumpulkan teman-temannya, ayo sini aku fasilitasi apa, ngaji bareng sama guruku di Indonesia. Tapi ini kan di Polandia, tapi ini kan di Korea Selatan, ini kan di Jepang. Ayo ngaji online, gitu. Orang ini berupaya mengajak teman-temannya, kemudian memfasilitasi, terus sering mengajak temannya, ayo sini ngaji bareng. Bisa jadi orang itu lebih mulia dibandingkan yang dekat, yang tanpa adab. Paham tidak? Ada mungkin yang di luar provinsi, dia berupaya terus membantu dakwah gurunya, dia berupaya terus, walaupun jauh, bisa jadi lebih mulia dibandingkan orang yang mungkin rumahnya dekat, bertetangga, tapi ya begitu-begitu saja. Cek sudah mah hari-hari bahasa Indonesia apa? Hari-hari acuh itu. Maka pentingnya kita minta kepada Allah taufik, hidayah, dan inayah. Minta tolong kepada Allah. Wa yadkhulu ala syekhi kamilal hayati,
Dan seyogyanya murid tersebut ketika sudah diizinkan, ia masuk ke ruangan guru, menemui gurunya, maksudnya masuk menemui sang guru dalam kondisi yang sesempurna mungkin, dengan kondisi yang sempurna, yang baik. Seperti apa? Mutahhiral badani, dia telah mensucikan badannya, membersihkan badannya, wathiyabi, dan pakaiannya, nadhifihima, dengan menggunakan yang bersih, badannya bersih, pakaiannya bersih. Ba'da ma yahtaju ilahi min akhdhi dhafrin wa sya'rin, setelah dia merapihkan kukunya, rambutnya, gitu kan. Wa izalati raihatin karihatin, dan menghilangkan aroma yang tidak sedap, bau ketek, bau jigong. Itu diupayakan dihilangkan, gitu ya. La siyama idza qasada majlisal ilmi, terlebih lagi jika dia bermaksud mendatangi majelis ilmunya, tentu harus lebih baik. Fa innahu majlisu dzikrin, karena sungguhnya majelis tersebut adalah majelis zikir kepada Allah, wa ijtima'in, dan majelis perkumpulan, wa ibadatin, dan majelis ibadah. Wa mata dakhala 'ala syekhi fi ghairil majlisil 'ammi, dan bagaimana jika murid masuk menemui gurunya di luar ruangan umum, artinya di ruangan private. Wa indahu man yatahaddatsu ma'ahu, sedangkan ada tamu yang sedang mengobrol dengannya, atau orang lain yang sedang berbincang dengan guru kita. Fasakatu minal hadithi, maka selayaknya kita jangan malah ikut ngobrol kecuali diizinkan. Jangan sampai ketika guru kita sedang berbincang dengan seorang, gitu kan, kita malah gaduh. Jangan membuat gaduh. Mahu pada saat kita bersama beliau. Fasakatu, diamlah. Minal hadithi, jangan banyak bicara. Audakhola wa syekhu wahdahu yusolli, atau ketika kita masuk ke ruangan guru dan guru sedang sholat, awyatku, ataupun sedang zikir, awyotol, ataupun sedang mutolah kita, fataraka dzalika aw sakata wala yabda'uhu bil kalami, maka tinggalkan guru, biarkan guru khusyuk dengan sholatnya, dengan wiridnya, mutolaahnya, atau ketika kita memang menemani, diam dan jangan memulai bicara dengannya. Ini adab, ya. Bal yusallimu wa yakhruju sari'an, justru selayaknya kita mengucapkan salam dan minta izin untuk keluar perlahan-lahan. Illa iya'muruhu asy-syaikhu bil mukthi, kecuali jika guru memerintahkan kita untuk tinggal, diam, tinggal di situ menemani. Wa idza makatha fala yutilu, dan jika kita menunggu maka jangan terlalu lama, ya. Kalau sekiranya terlalu lama mungkin bisa membosankan. Illa ayyamruhu bidzalik, kecuali jika guru memang memerintahkan sudah jangan kemana-mana, kecuali begitu. Wa idza adra makana syekh, dan jika si murid datang kepada gurunya, falam yajidhu jalisan, dan tidak menemui gurunya sedang duduk, tidak menyaksikan gurunya sedang duduk, gitu kan, artinya gurunya itu sedang berdiri. Intazarahu kaila yafuta ala nafsihi darsuhu, jadi berdiri itu maksudnya apa? Memulai pelajaran, sedang memulai pelajaran. Maka hendaknya hendaknya si murid itu menunggu, supaya apa? Kaila yafuta ala nafsihi darsuhu, supaya ia tidak melewatkan pelajaran yang diberikan oleh gurunya. Wala yaturku alaihi liyakhruja ilaihi, dan jangan
mengetuk pintunya supaya gurunya keluar kepadanya pada saat dia sedang mengajar, pada saat dia sedang menyampaikan ilmu di hadapan orang lain. Jangan sampai justru malah menghentikannya, mengganggunya, kecuali dalam kondisi yang urgent gitu kan. Wa in kana na'iman, dan jika gurunya sedang tidur, sabar, bersabarlah hatta yastaiqadha, sampai ia terbangun, tunggu dia bangun. Au yang sore thumma, kecuali dia minta nanti bangunkan saya jam sekian. Nah, pada jam tertentu tersebut yang sudah ditentukan barulah bangunkan. Au yang sore thumma yauda, ketika guru sedang tidur dan tidak minta dibangunkan, sedangkan kita mungkin punya kebutuhan, tunggulah sampai ia terbangun, atau pergilah dulu. Thumma yauda, kemudian kembali lagi ketika sekiranya guru sudah terbangun. Wasabru khairul lahu, dan sabar itu lebih baik bagi si murid. Wala yahtari alaihi, wala yahtari alaihi waqtan khassan bihi duna ghairihi, dan jangan meminta guru mengajari waktu khusus untuknya saja sendiri, untuk dirinya sendiri saja ya. Wa in kana ra'isan aw kabiran, walaupun dia seorang pejabat ataupun tokoh yang terhormat. Karena apa? Lima fihi minat taraffu'i wal hamaqi, karena itu merupakan bentuk menyombongkan diri dan kedunguan ya, ala syaikhi, di hadapan guru. Wa talabati wal ilmi, dan di hadapan sesama murid. Kedunguan itu di hadapan sesama murid pun, di hadapan syekh terlebih lagi gitu. Dan juga di hadapan ilmu itu sendiri, itu merupakan kedunguan. Fa in bada'ahu syaikhu biwaqtin muayyanin aw khassin li'udrin a'idhin lahu anil huduri ma'al jama'ati aw limaslahatin ra'aha syaikhu fala ba'sa bihi. Fa in bada'ahu syaikhu, namun maka jika guru yang menawarkan waktu tertentu, ini beda lagi kondisinya. Jika guru yang menawarkan waktu tertentu atau waktu yang khas, atau khusin, ataupun waktu yang khusus baginya, liudrin, karena apa? Karena ada keuduran, a'idhin ya, atau alasan tertentu lah, lahu, baginya, anil huduri, dari menghadiri ma'al jamaati, bersama murid-muridnya yang lain ya, karena dia tidak bisa bergabung dengan teman-temannya karena ada udzur, au limaslahatin, ataupun karena tujuan kemaslahatan, tujuan kebaikan tertentu, ro'aha asyaikhu, yang guru sendiri memandangnya demikian, yang guru menghendaki seperti ini, fala ba'sa bihi, maka itu tidaklah mengapa. Saya ingat guru saya pernah menawarkan, karena sekarang kan saya mungkin sudah punya tanggung jawab kepada umat dan juga keluarga. Saya menyampaikan, Mama, ingin sekali saya tuh ingin ngaji lagi, sebetulnya ingin mondok lagi. Mama tuh tersenyum, "Atuh itu di mana umatnya, kasihan," katanya gitu. Sama saja, Bib, kata Mama tuh, Mama Asma, Habib sekarang dengan di masyarakat, khidmat di masyarakat ini juga ngaji, dan pasti Mama punya keyakinan pasti akan banyak ilmu yang didapatkan, ilmu-ilmu yang luas, yang baru yang didapatkan dengan cara ini. Saya cuma mengamini sambil saya nangis. Karena apa? Karena resah. Kenapa resah? Ingin mondok lagi gitu. Perasaan ingin mondok lagi itu besar, ingin ngaji lagi intens seperti zaman ketika di pondok. Itu tuh sampai saya pernah ke Mas Fauzan, coba
cari daftar, apalagi pas pandemi gitu kan, cari daftar guru-guru yang kira-kira boleh saya ngaji 1 bulan kah gitu. Ternyata karena pandemi banyak guru-guru yang tidak menerima saat itu, belum menerima murid dari luar kota, karena banyak yang tutup juga kan. Mereka juga harus dijaga kesehatannya. Itu saya tuh sudah resah-resahnya waktu itu, ingin mondok lagi, walaupun sampai bilang ke Umi juga sebulan kayak 2 bulan kayak gitu. Ya, tapi jangan lama-lama, jangan setahun, kasihan itu jamaah katanya gitu. Ya, kalau sebulan 2 bulan masih bisa lah gitu. Bisa apanya? Lu bisa nahan nggak? Gitu. Nah, sampai saya seperti itu, ingin mondok. Saya ungkapkan juga ke guru saya. Guru saya jawabannya begitu dengan senyum. Habib, sekarang tuh khidmat di masyarakat itu pasti akan banyak menemukan ilmu. Nanti masyarakat ada permasalahan apa, bertanya, nanti justru pertanyaan umat ini akan menjadi ilmu. Nanti Habib akan mau kira-kira ada yang muskil apa, tanya ke mama gak apa. Bahkan guru saya pernah bilang, kalau mau dia ngaji lagi sama mama online katanya, tengah malam, tapi insya Allah ma, tapi nanti mau ganggu, nggak apa-apa, ayo nggak apa-apa, so pakai internet, karena bahasanya gitu, bukan online, pakai internet, ngajinya pakai internet baik katanya. Saya sampai ditawari begitu saking beliau saya. Tapi saya juga mikir lagi, ya Allah, diganggu bener ya gitu. Harusnya beliau istirahat, mungkin masa saya egois. Jadi saya coba pending, ikutilah pengajian beliau yang siang hari, yang sebelumnya tidak ada pengajian, tidak ditayangkan online. Saya bilang ke putra-putra beliau, kenapa tidak disiarkan online kajian mama nih? Coba setiap mau ngaji itu ada yang menyiarkan, ada yang streaming. Begitu ya, iya. Itu dari saya tuh, awalnya enggak. Saya berikan statement seperti itu, saya berikan cara, saya berikan nasihat buat putra-putranya. Cobalah, berapa sih internet? Kalau perlu saya bayar, kata saya gitu. Oh enggak ada kok internet segini. Ya kalau ada ya gunakanlah untuk ini, support mama. Ya biasanya buat kita aja wifi-nya. Udah, buat ngaji, streaming. Bahkan kalau bisa nggak cuma mama, Kang Sohib apa gitu, ada yang ngajar yang lainnya, akhirnya alhamdulillah juga disiarkan. Walaupun kadang nggak istiqomah, gitu. Artinya kadang disiarkan, kadang enggak. Tapi setidaknya ada obat kerinduan saya untuk ngaji. Ya saya tetap masih ngaji ya, datang. Tapi kan kalau datang langsung kita batas waktunya. Saya minta kepada putra-putra beliau untuk ditayangkan. Alhamdulillah. Dan juga guru-guru yang lain, alhamdulillah sudah mulai ditayangkan. Beberapa guru kajiannya juga sudah mulai ditayangkan. Tapi ada yang masih konvensional, artinya belum ada yang mampu mensupport ya, belum bisa. Sehingga saya pribadi berterima kasih kepada tim kreatif, tim supporting, semuanya pokoknya, sahabat-sahabatku, pria ataupun wanita yang mensupport saya dalam dakwah saya, mensupport saya dalam perjuangan saya, wabil khusus istri saya sendiri. Karena apa? Karena banyak kerabat-kerabat ada kerabat-kerabat saya sendiri yang mungkin mereka tidak mampu untuk support saya walaupun saudara, kerabat. Tapi justru orang-orang yang bukan kerabat, bukan saudara, support saya. Kadang saudara sendiri, ya, kerabat-kerabat sendiri boro-boro support. Ngaji aja enggak. Ada. Walaupun turunan ulama, walaupun turunan Rasulullah, yang enggak ngaji, enggak senang ngaji, ya enggak senang aja ada. Itu bukan kemuliaan. Kalau aku turunan ini, tapi kalau nggak mau ngaji ya buat apa? Apalagi mengaku saya keturunan Syekh Anu, ulama, saya Ahmad Zakaria, Syekh Ahmad Zakaria, atau lain sebagainya lah. Ya, keturunan dari Syekh Abdul Manap Mahmud, tapi nggak mau ngaji. Dulu Eyang, Syekh Ahmad Zakaria Eyang,
ngajinya ya ngaji ngalong, belum mondok. Sekarang dia usahanya bikin apa? Bikin aci tapioka, usahanya bikin tapioka dijual. Akhirnya pernah ketemu dengan pamannya yang bukan Ujang namanya. Jadi kalau dipanggil Ujang itu bukan berarti nama aslinya Ujang, bukan. Ya awas, goblok jangan dipelihara. Itu kan ada yang begitu. Namanya Ujang, ya Ujang tuh panggilan bahasa Sunda tuh. Nah, apa panggilan sayang buat anak laki-laki? Masa Neng? Memang kalau di Bogor buat laki-laki juga ada yang dipanggilnya Neng, seperti putra-putra Mama Sepuh, Mama Nahrawi, anak laki-lakinya banyak dipanggil Neng juga. Neng, dipanggilan Neng itu bukan cuma kepada perempuan, jadi ada juga buat laki-laki. Tapi panggilan bukan berarti namanya si Neng, bukan. Tapi nama itu panggilan seperti Mama Abdul Hakam ini kan dipanggil Mama Neng. Karena Raden, Neng itu Den. Karena zaman dulu Ujang itu enggak sembarangan. Ujang Neng itu enggak sembarangan. Panggilan Ujang Neng itu zaman dulu tuh hanya kepada keturunan Raden. Tapi karena terus berkembang waktu, akhirnya dipakai untuk panggilan secara umum. Ujang untuk laki-laki, Neng untuk perempuan. Kalau dari zaman dulu sebetulnya Ujang Neng itu panggilan kepada Raden sebetulnya. Sehingga yang Neng pun buat laki-laki dipakai di Bogor. Jangan katanya, kata pamannya kepada eyang, panghina-hina nak turunan orang teu bisa ngaji, kata pamannya. Kalau tidak saya yang Ibrahim. Jangan panghina-hina nak turunan orang teu bisa ngaji. Artinya keluarga kita dari leluhur kita ini keturunan dari leluhur kita, turunan Mahmud bahasa kita. Panghina-hina nak turunan Mahmud mun teu bisa ngaji. Sangat hina turunan Mahmud yang tidak bisa ngaji. Artinya karena tidak mau ngaji. Kata pamannya beliau yang juga ulama, akhirnya di situ beliau buang tuh alat-alat pembuatan tapioka sambil berkata, bung harwe hante ngaji itu becus dipicun, ya kan? Kayak enggak ngaji mahal enggak bisa gitu kan? Akhirnya dibuang. Ya, minta izin kepada ibunya untuk mondok. Kalau tidak salah masih ada ibunya atau sudah wafat, saya lupa. Mondok ke pamannya. Ketika mondok di pamannya, oh enggak berarti dimanja-manja. Sana kamu jarahnya ke hutan, ke eyangnya. Ada macan pula, berantem dulu sama macan, pulang ngesot, berdarah-darah, robek-robek. Bukan cuma pakaian, kulit daging pada robek. Dimandiin sama pamannya, hilang itu luka-luka. Berangkat lagi, suruh berangkat lagi. Coba kalau sekarang, aduh udah diambil sama orang tua itu, gitu kan? Sudah dilaporkan itu gurunya. Nah, eyang tuh nggak mudah mencari ilmu, dan dengan cara yang masyaqqat yang susah itu justru mendapatkan ladunnya. Oleh karenanya yuk belajar sungguh-sungguh, pakai adab. Jangan sampai kita kehilangan adab. Jangan inginnya dimanja-manja terus. Belajar bagaimana dulu orang-orang terdahulu meraih kemuliaan ilmu, kesuksesan ilmu tersebut dengan cara masyarakat, riyadhah, ya, ujian-ujian yang akan dihadapinya. Orang yang gampang tundungan tidak akan meraih itu semua, tidak akan meraih kemuliaan. Sama seperti iblis, Azazil itu kan tundungan gitu. Jadi jangan sampai tundungan. Mudah-mudahan Allah kuatkan kita, istiqomahkan kita dalam jalan atau thariqah mursyid kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf lahir dan batin, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.